Malam itu sebuah rumah besar dipenuhi suara musik keras. Lampu warna-warni berkedip, orang-orang tertawa, dan pesta ulang tahun seorang pemuda bernama Raka sedang berlangsung meriah. Namun tiba-tiba suasana berubah. Di tengah pesta itu, Raka tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Gelas di tangannya pecah di lantai. Semua tamu panik. Beberapa orang mencoba menolongnya, tapi Raka hanya bisa menatap kosong sambil berbisik ketakutan. Yang membuat semua orang merinding. Raka tiba-tiba berkata dengan suara lemah, "Ayah, maafkan aku." Padahal semua orang tahu. Beberapa bulan sebelumnya Raka telah mengusir ayahnya sendiri dari rumah. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu rumah besar milik Raka dipenuhi suara musik keras. Lampu warna-warni menyala di halaman. Banyak orang datang dengan pakaian rapi dan wajah penuh senyum. Mereka tertawa, berbincang, dan menikmati pesta yang sedang berlangsung. Raka berdiri di tengah kerumunan tamu. Ia mengenakan jas mahal dan terlihat sangat bangga dengan dirinya. Malam itu ia merayakan keberhasilan bisnisnya yang semakin besar. Beberapa temannya mengangkat gelas sambil bersorak. Raka tertawa lebar. Ia merasa hidupnya sudah sempurna. Namun tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Saat sedang berbicara dengan seorang tamu penting, tangan Raka mulai gemetar. Gelas di tangannya bergetar sampai minuman di dalamnya tumpah ke lantai. Raka mencoba menenangkan diri. Tetapi rasa aneh itu semakin kuat. Dadanya terasa berat. Nafasnya mulai tidak teratur. Pandangannya menjadi kabur. Ia mencoba berdiri tegak, tetapi kakinya terasa lemas seperti tidak memiliki tenaga. Tiba-tiba tubuhnya jatuh ke lantai. Suara musik langsung berhenti. Semua tamu terkejut. Beberapa orang langsung berlari mendekati Raka. Ada yang mencoba mengangkat tubuhnya, ada yang memanggil orang lain untuk membantu. Wajah Raka terlihat pucat. Keringat dingin mengalir di dahinya. Bibirnya bergerak pelan seperti sedang berbisik sesuatu. Orang-orang mendekat untuk mendengar. Dengan suara lemah dan penuh ketakutan, Raka berkata pelan, "Ayah, maafkan aku." Orang-orang saling memandang dengan bingung. Tidak ada seorang pun ayah Raka di tempat itu. Padahal semua orang di kampung itu tahu satu hal. Beberapa bulan yang lalu, Raka telah melakukan sesuatu yang membuat banyak orang tidak percaya. Ia mengusir ayahnya sendiri dari rumah. Kejadian itu masih sangat jelas di ingatan warga sekitar. Bahkan sampai sekarang masih sering dibicarakan diam-diam oleh para tetangga. Padahal dulu hubungan mereka terlihat sangat dekat. Ayah Raka yang bernama Pak Rahmat dikenal sebagai orang yang sabar dan pekerja keras. Ia membesarkan Raka seorang diri sejak kecil setelah istrinya meninggal dunia. Semua orang di kampung tahu bagaimana Pak Rahmat bekerja siang dan malam demi anaknya. Namun, entah sejak kapan semuanya berubah. Ketika Raka mulai sukses dan memiliki banyak uang, sikapnya mulai berbeda. Ia jarang terlihat bersama ayahnya. Bahkan beberapa tetangga pernah melihat Pak Rahmat berjalan sendirian dengan wajah sedih. Di tengah keramaian pesta malam itu, beberapa tamu mulai berbisik pelan. Mereka seakan mengingat kembali kejadian yang pernah terjadi di rumah ini beberapa bulan lalu. Kejadian yang membuat banyak orang terdiam saat melihatnya. Malam itu juga ada banyak saksi yang melihat bagaimana seorang anak memperlakukan ayahnya sendiri. Tidak ada yang menyangka peristiwa itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan saat tubuh Raka masih terbaring di lantai pesta malam itu, satu kenangan lama kembali muncul di pikiran banyak orang. Kenangan tentang hari ketika Pak Rahmat datang ke rumah ini. Hari yang kemudian berubah menjadi hari paling menyakitkan dalam hidupnya. Dan semua itu bermula dari sebuah pertemuan yang sebenarnya sangat sederhana. Namun berakhir dengan sebuah pengusiran yang membuat banyak orang tidak bisa melupakannya. Cerita itu terjadi beberapa bulan sebelum malam pesta ini. Saat itu matahari masih tinggi di langit, dan rumah besar ini terlihat jauh lebih sepi dibandingkan sekarang. Tidak ada musik. Tidak ada tawa. Yang ada hanya seorang ayah yang berjalan pelan menuju rumah anaknya. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Beberapa bulan sebelum pesta besar itu terjadi, siang hari di rumah Raka terlihat sangat sibuk. Beberapa mobil mewah terparkir di halaman.
Di ruang tamu, Raka sedang berbicara dengan beberapa rekan bisnisnya. Mereka terlihat serius membahas sebuah kerjasama besar yang akan membawa keuntungan besar bagi Raka. Di atas meja ada banyak dokumen dan minuman. Suasana di dalam rumah itu terlihat rapi dan mewah. Semua orang yang datang mengenakan pakaian yang bagus. Raka duduk di kursi utama dengan penuh percaya diri. Ia berbicara dengan suara tegas sambil menjelaskan rencana bisnisnya. Semua orang yang ada di ruangan itu terlihat menghormatinya. Di saat pembicaraan sedang berlangsung, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu pagar rumah. Seorang petugas keamanan membuka pintu dan melihat seorang pria tua berdiri di luar pagar. Pria itu mengenakan baju sederhana yang terlihat sudah lama dipakai. Sandalnya juga terlihat tipis dan usang. Wajahnya terlihat lelah karena berjalan jauh. Pria itu adalah Pak Rahmat. Ia berdiri dengan tenang sambil memandang rumah besar di depannya. Rumah itu dulu ia bangun sedikit demi sedikit ketika Raka masih kecil. Petugas keamanan bertanya dengan suara pelan. "Bapak mau bertemu siapa?" Pak Rahmat menjawab dengan lembut. "Saya mau bertemu anak saya. Namanya Raka." Petugas itu terlihat ragu. Ia belum pernah melihat pria tua itu sebelumnya. Namun Pak Rahmat terus berdiri dengan sabar. Akhirnya petugas itu mempersilakan Pak Rahmat masuk ke halaman. Pak Rahmat berjalan pelan menuju pintu rumah. Ia tidak membawa apa-apa selain sebuah kantong kecil yang ia pegang di tangannya. Di dalam rumah, salah satu asisten Raka melihat kedatangan Pak Rahmat dari jendela. Ia lalu menghampiri Raka dan berbisik pelan. "Pak, ada orang tua datang," katanya ayah bapak. Raka yang sedang berbicara langsung berhenti. Wajahnya berubah. Ia berdiri dan berjalan ke arah jendela untuk melihat siapa yang datang. Ketika melihat Pak Rahmat berjalan di halaman dengan pakaian sederhana itu, wajah Raka langsung terlihat tidak nyaman. Ia melihat para tamunya yang duduk di ruang tamu. Semuanya orang-orang penting. Raka terlihat gelisah. Ia tidak ingin tamunya melihat ayahnya yang berpakaian sederhana datang ke rumahnya. Namun Pak Rahmat sudah hampir sampai di depan pintu. Beberapa tamu mulai menoleh ke arah pintu karena mendengar suara langkah. Raka menarik napas panjang lalu berjalan menuju pintu rumah. Saat pintu terbuka, Pak Rahmat tersenyum melihat anaknya. Raka berdiri di depan pintu dengan wajah datar. Pak Rahmat berkata dengan suara lembut. "Raka, ayah hanya ingin bertemu sebentar." Raka melihat ke belakang. Para tamunya sedang memperhatikan dari dalam ruangan. Perasaan malu mulai muncul di wajahnya. Dengan suara pelan namun dingin, Raka berkata, "Ayah datang ke sini untuk apa?" Pak Rahmat terlihat sedikit bingung dengan nada bicara anaknya. Ia tetap tersenyum dan menjawab dengan sabar. "Ayah sudah lama tidak bertemu kamu. Ayah hanya ingin melihat keadaanmu." Beberapa tamu yang ada di ruang tamu mulai memperhatikan percakapan itu. Raka semakin merasa tidak nyaman. Ia melihat pakaian ayahnya yang sederhana. Sandal yang sudah tipis. Kantong kecil di tangan ayahnya. Perasaan kesal mulai muncul dalam dirinya. Ia tidak ingin ayahnya membuatnya terlihat rendah di depan tamu-tamunya. Pak Rahmat sebenarnya datang dengan niat baik. Di dalam kantong kecil yang ia bawa, ada beberapa makanan yang ia masak sendiri dari rumah. Ia ingin memberikan itu kepada anaknya. Namun ia belum sempat mengatakan hal itu. Raka sudah terlihat tidak sabar. Suasana di depan pintu rumah menjadi sangat canggung. Beberapa tamu bahkan sudah berdiri untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pak Rahmat kembali berkata dengan lembut. "Ayah tidak akan lama di sini. Ayah hanya ingin berbicara sebentar saja denganmu." Namun kata-kata itu justru membuat wajah Raka semakin tegang. Ia merasa ayahnya datang di waktu yang sangat tidak tepat. Dan saat itulah emosi Raka mulai benar-benar berubah. Apa yang terjadi setelah itu membuat semua orang yang ada di rumah itu terdiam. Suasana di depan pintu rumah itu menjadi sangat sunyi. Beberapa tamu yang berada di ruang tamu mulai berdiri untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka melihat seorang pria tua berdiri di depan pintu rumah Raka dengan wajah lelah namun tetap tersenyum. Pak Rahmat masih memegang kantong kecil di tangannya. Ia sebenarnya hanya ingin berbicara sebentar dengan anaknya.
Sudah lama sekali ia tidak bertemu Raka sejak anaknya sibuk dengan bisnisnya. Namun Raka justru terlihat semakin gelisah. Ia melirik para tamunya yang mulai memperhatikan kejadian itu. Perasaan malu bercampur kesal mulai muncul dalam dirinya. Raka kemudian berkata dengan suara pelan namun terdengar keras. "Ayah pulang saja." Pak Rahmat terlihat terdiam sejenak. Ia tidak menyangka anaknya akan berkata seperti itu. Tetapi ia tetap mencoba tersenyum agar suasana tidak semakin buruk. "Ayah hanya ingin berbicara sebentar denganmu, Nak." Namun Raka langsung memotong perkataan ayahnya. "Sekarang saya sedang sibuk." Beberapa tamu mulai saling memandang. Mereka mulai menyadari bahwa pria tua itu benar-benar ayah dari Raka. Pak Rahmat tetap berdiri dengan sabar. Ia kembali berkata dengan suara lembut. "Ayah tidak akan lama. Ayah hanya ingin melihat keadaanmu." Raka mulai kehilangan kesabarannya. Ia merasa ayahnya tidak mengerti situasi yang sedang terjadi. Para tamu pentingnya masih ada di dalam rumah. Ia tidak ingin mereka melihat ayahnya yang berpakaian sederhana berdiri di depan pintu rumah. Raka lalu berkata dengan nada lebih keras. "Ayah tidak lihat saya sedang ada tamu." Pak Rahmat terlihat menunduk sebentar. Ia sebenarnya hanya rindu kepada anaknya. Tidak ada niat sedikit pun untuk membuat anaknya malu. Beberapa tamu mulai keluar ke halaman karena penasaran. Kini banyak mata yang menyaksikan kejadian itu. Raka semakin merasa terpojok. Dengan wajah kesal ia berkata lagi. "Ayah pulang saja sekarang." Pak Rahmat menatap anaknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia mencoba tetap tenang. "Ayah datang dari jauh hanya untuk bertemu kamu, Nak." Namun kalimat itu justru membuat Raka semakin marah. Tanpa menahan emosi lagi, Raka berkata dengan suara keras. "Saya bilang pulang." Suasana halaman rumah langsung terasa tegang. Pak Rahmat masih berdiri di tempatnya. Ia tidak bergerak. Ia hanya memandang wajah anaknya yang kini terlihat sangat berbeda dari yang dulu ia kenal. Raka kemudian melangkah mendekat. Dengan emosi yang memuncak ia berkata dengan nada tinggi. "Kalau ayah tidak pergi sekarang, saya yang akan mengusir ayah." Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Beberapa tamu terlihat tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Pak Rahmat tetap tidak membalas dengan marah. Ia hanya memandang anaknya dengan sedih. Namun emosi Raka sudah tidak bisa ditahan lagi. Ia mendorong tubuh ayahnya menjauh dari pintu rumah. Pak Rahmat hampir terjatuh. Kantong kecil yang ia pegang jatuh ke tanah. Beberapa makanan yang ia bawa untuk anaknya ikut jatuh berserakan di halaman. Tidak ada satupun orang yang berani bicara. Semua hanya melihat dengan wajah kaget. Pak Rahmat perlahan mengambil kembali kantong kecilnya. Tangannya sedikit gemetar. Ia tidak memarahi anaknya. Ia tidak berteriak. Ia hanya memandang Raka dengan mata yang penuh kesedihan. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Semoga Allah menjaga kamu, Nak." Setelah mengatakan itu, Pak Rahmat berbalik dan berjalan keluar dari halaman rumah. Langkahnya terlihat pelan. Tidak ada yang tahu kemana ia akan pergi setelah meninggalkan rumah itu. Beberapa tamu masih berdiri mematung. Suasana rumah yang sebelumnya penuh tawa kini berubah menjadi sangat sunyi. Namun Raka justru masuk kembali ke dalam rumah tanpa mempedulikan ayahnya yang berjalan menjauh. Sejak hari itu, tidak ada yang melihat Pak Rahmat datang lagi ke rumah itu. Dan tidak ada yang menyangka bahwa peristiwa pengusiran itu ternyata menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak kejadian pengusiran itu, kehidupan Raka terlihat semakin sibuk. Bisnisnya berkembang sangat cepat. Banyak orang datang menawarkan kerjasama. Rumahnya hampir setiap hari didatangi tamu penting. Raka semakin dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses di daerah itu. Mobil mewah mulai terparkir di garasinya. Rumahnya juga semakin sering direnovasi. Ia menambah banyak perabot mahal di dalam rumahnya. Namun di balik semua kesibukan itu, ada satu hal yang berubah dalam diri Raka. Ia benar-benar tidak pernah lagi menanyakan keadaan ayahnya. Beberapa tetangga yang dulu mengenal Pak Rahmat sebenarnya sempat merasa heran. Mereka pernah melihat Pak Rahmat berjalan sendirian di jalan kampung beberapa hari setelah kejadian itu. Wajahnya terlihat lelah.
Namun sejak itu, Pak Rahmat jarang terlihat lagi. Ada yang mengatakan Pak Rahmat pergi ke daerah lain. Ada juga yang mengatakan ia tinggal di tempat yang jauh dari kampung. Tidak ada yang benar-benar tahu. Suatu hari seorang tetangga lama datang bertemu Raka di depan rumahnya. Orang itu dulu sering melihat Pak Rahmat bekerja keras membangun rumah ini. Dengan hati-hati ia mencoba menasihati Raka. Ia berkata pelan, "Raka, bagaimana keadaan ayahmu sekarang?" Raka yang sedang memeriksa ponselnya hanya menjawab singkat, "Saya tidak tahu." Tetangga itu terlihat terkejut. Ia kembali berkata dengan nada lebih serius, "Dia ayahmu. Seharusnya kamu mencarinya." Namun Raka terlihat tidak peduli. Ia bahkan tersenyum kecil sambil berkata, "Saya sibuk. Banyak urusan bisnis yang harus saya selesaikan." Tetangga itu hanya bisa menghela napas. Ia tidak melanjutkan pembicaraan lagi. Beberapa orang di kampung sebenarnya mulai membicarakan sikap Raka yang berubah. Dulu Raka dikenal sebagai anak yang cukup baik. Ia sering membantu ayahnya bekerja. Namun setelah sukses, sikapnya terlihat berbeda. Ia jarang berbicara dengan tetangga. Ia lebih sering bergaul dengan orang-orang dari kota yang datang ke rumahnya. Rumah besar itu kini sering dipenuhi suara musik dan pesta kecil bersama teman-temannya. Raka terlihat sangat menikmati kehidupan barunya. Suatu malam, beberapa temannya datang berkunjung ke rumah. Mereka duduk di ruang tamu sambil berbicara tentang rencana bisnis yang baru saja berhasil diselesaikan. Salah satu temannya berkata dengan kagum, "Raka, sekarang kamu benar-benar sukses." Raka tersenyum bangga. Ia bersandar di kursinya lalu berkata, "Ini semua karena kerja keras saya sendiri." Temannya mengangguk. Namun ada satu orang yang tiba-tiba bertanya, "Ayahmu sekarang tinggal di mana?" Pertanyaan itu membuat suasana sedikit berubah. Raka terlihat tidak senang mendengarnya. Ia langsung menjawab dengan nada dingin, "Saya tidak tahu." Temannya terlihat sedikit canggung. Ia tidak melanjutkan pertanyaan itu lagi. Raka lalu berdiri dan berkata dengan suara lebih keras, "Sudahlah, kita bicarakan hal lain saja." Malam itu mereka kembali tertawa dan berbincang seperti biasa. Namun tanpa disadari Raka, sejak hari ia mengusir ayahnya, hidupnya sebenarnya mulai berjalan menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa minggu kemudian, Raka memutuskan untuk mengadakan pesta besar di rumahnya. Ia ingin merayakan keberhasilan bisnis yang baru saja ia capai. Banyak tamu penting akan datang malam itu. Rumahnya akan dipenuhi orang-orang yang ingin merayakan kesuksesan bersama dirinya. Raka merasa malam itu akan menjadi malam paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun tidak ada yang tahu bahwa malam pesta itu justru akan menjadi malam yang mengubah hidupnya selamanya. Hari yang ditunggu Raka akhirnya tiba. Sejak sore rumah besarnya sudah mulai ramai. Beberapa pekerja terlihat sibuk menyiapkan lampu dan meja di halaman. Musik mulai dipasang. Kursi-kursi ditata rapi untuk para tamu yang akan datang malam itu. Raka berjalan mengelilingi rumahnya sambil melihat semua persiapan. Ia terlihat sangat puas. Baginya pesta malam ini adalah tanda bahwa ia benar-benar telah berhasil dalam hidupnya. Satu persatu tamu mulai datang ketika malam mulai turun. Mobil-mobil mewah berhenti di depan rumah. Para tamu datang dengan pakaian rapi dan wajah ceria. Musik mulai terdengar keras. Lampu warna-warni menyala di halaman. Suasana pesta semakin meriah. Raka berdiri di tengah keramaian sambil menyambut para tamunya. Banyak orang menyalaminya dan mengucapkan selamat atas keberhasilan bisnisnya. Beberapa temannya bahkan mengangkat gelas minuman sambil bersorak. Raka tertawa dengan bangga. Malam itu ia benar-benar merasa menjadi orang yang paling beruntung. Pesta semakin ramai. Musik semakin keras. Orang-orang terlihat menikmati makanan dan minuman yang disediakan. Namun di tengah keramaian itu, tiba-tiba Raka merasakan sesuatu yang aneh. Saat ia sedang berbicara dengan salah satu tamunya, tubuhnya tiba-tiba merinding tanpa sebab. Ia mengusap lengannya pelan. Entah mengapa ia merasa seperti sedang diperhatikan oleh seseorang. Raka menoleh ke arah halaman rumahnya. Ia melihat banyak tamu sedang tertawa dan berbicara. Tidak ada yang terlihat aneh.
Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun beberapa menit kemudian, perasaan itu muncul lagi. Kali ini dadanya terasa sedikit sesak. Raka menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Salah satu temannya melihat wajah Raka yang terlihat berbeda. Temannya bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Raka langsung tersenyum agar tidak terlihat aneh. "Tidak apa-apa." Ia mencoba kembali menikmati pesta. Namun perasaan aneh itu semakin kuat. Saat musik sedang keras dan semua orang tertawa, Raka tiba-tiba melihat sesuatu di dekat gerbang rumahnya. Seorang pria tua berdiri di sana. Pria itu terlihat sangat mirip dengan ayahnya. Raka langsung terdiam. Ia memandang ke arah gerbang dengan wajah tegang. Namun ketika ia berkedip dan melihat lagi, tidak ada siapa-siapa di sana. Gerbang itu kosong. Raka mulai merasa gelisah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun dadanya mulai terasa semakin berat. Napasnya tidak lagi terasa normal. Ia memegang meja di dekatnya agar tidak kehilangan keseimbangan. Beberapa tamu masih tertawa tanpa menyadari apa yang sedang terjadi pada Raka. Raka mencoba berjalan beberapa langkah. Namun tiba-tiba kepalanya terasa sangat pusing. Pandangan matanya mulai berputar. Ia mendengar suara musik yang tadinya keras sekarang terasa semakin jauh. Tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Dan dalam hitungan detik, Raka jatuh ke lantai. Suara musik langsung berhenti. Semua tamu terkejut melihat tubuh Raka terbaring di lantai pesta. Beberapa orang langsung berlari mendekat. Namun saat mereka mencoba membangunkan Raka, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tubuh Raka gemetar hebat. Bibirnya bergerak pelan seperti sedang berbicara dengan seseorang. Semua orang mendekat untuk mendengar. Dan kata-kata yang keluar dari mulut Raka membuat suasana pesta berubah menjadi sangat menegangkan. Tubuh Raka masih terbaring di lantai pesta. Beberapa tamu berusaha mengangkatnya dan memindahkannya ke sofa di ruang tamu. Wajah Raka terlihat sangat pucat. Nafasnya pendek-pendek dan keringat dingin terus mengalir dari dahinya. Suasana yang tadi penuh tawa kini berubah menjadi tegang. Semua orang mengelilingi Raka dengan wajah panik. Salah satu tamunya mencoba memanggil namanya. "Raka, kamu dengar saya?" Namun Raka tidak menjawab. Bibirnya hanya bergerak pelan seperti sedang berbicara kepada seseorang yang tidak terlihat oleh orang lain. Beberapa orang mendekatkan telinga mereka untuk mendengar. Dengan suara sangat lemah, Raka kembali berkata, "Ayah, maafkan aku." Beberapa tamu langsung saling memandang. Mereka semua tahu siapa yang dimaksud Raka. Salah satu tamu berkata pelan, "Cepat panggil dokter." Seseorang langsung berlari keluar untuk mencari bantuan. Namun tubuh Raka masih terus gemetar. Matanya terbuka namun pandangannya kosong seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Tiba-tiba Raka mencoba mengangkat tangannya ke depan seolah ingin meraih sesuatu. Wajahnya terlihat ketakutan. Ia berkata lagi dengan suara yang lebih lemah, "Ayah, jangan pergi." Beberapa tamu mulai merasa merinding. Ada yang mencoba menenangkan Raka dengan memegang tangannya. Namun Raka justru terlihat semakin gelisah. Beberapa saat kemudian dokter akhirnya datang ke rumah itu. Dokter segera memeriksa keadaan Raka. Ia memeriksa nadi dan pernapasan Raka dengan wajah serius. Semua orang menunggu dengan cemas. Setelah beberapa menit, dokter meminta beberapa orang membantu membawa Raka ke dalam kamar agar bisa beristirahat. Pesta malam itu langsung dibubarkan. Semua tamu pulang dengan perasaan tidak tenang. Keesokan harinya berita tentang kejadian itu mulai tersebar di kampung. Banyak orang membicarakan kejadian yang terjadi di rumah Raka malam itu. Namun keadaan Raka ternyata tidak kunjung membaik. Tubuhnya menjadi sangat lemah. Ia sering terbangun di malam hari dengan wajah ketakutan. Beberapa kali ia kembali menyebut nama ayahnya. Beberapa minggu kemudian keadaan bisnis Raka juga mulai berubah. Beberapa kerjasama yang sudah direncanakan tiba-tiba batal. Beberapa temannya mulai jarang datang ke rumah. Rumah besar yang dulu selalu ramai kini mulai terasa sepi. Raka yang dulu penuh percaya diri kini lebih sering duduk diam di kamarnya. Suatu hari, dalam keadaan tubuh yang masih lemah,
Raka akhirnya berkata kepada salah satu orang kepercayaannya, "Tolong carikan ayah saya." Orang itu terlihat sedikit terkejut. Ia tahu Raka sudah lama tidak pernah menanyakan ayahnya. Raka berkata lagi dengan suara pelan, "Saya ingin bertemu ayah." Sejak hari itu beberapa orang mulai mencari keberadaan Pak Rahmat. Mereka mencari ke kampung lama, ke rumah kenalan, bahkan ke daerah lain. Namun tidak ada yang tahu di mana Pak Rahmat berada. Hari demi hari berlalu. Raka semakin terlihat menyesal. Ia sering duduk sendirian dengan wajah penuh penyesalan. Ia mulai mengingat kembali semua kejadian ketika ia mengusir ayahnya dari rumah. Setiap kali mengingat hal itu, matanya selalu berkaca-kaca. Namun waktu terus berjalan. Dan sampai saat itu, belum ada satupun orang yang berhasil menemukan Pak Rahmat. Tidak ada yang tahu di mana ayahnya berada sekarang. Namun suatu hari, sebuah kabar akhirnya sampai ke rumah Raka. Kabar itu datang dari seseorang yang pernah melihat Pak Rahmat beberapa waktu yang lalu. Dan kabar itu membuat Raka langsung terdiam dengan wajah yang sangat pucat. Beberapa hari setelah Raka meminta orang-orang mencari ayahnya, suasana rumah besar itu masih terasa sunyi. Tidak ada lagi pesta. Tidak ada lagi tawa dari tamu-tamu yang dulu sering datang. Raka lebih sering duduk di kamarnya. Tubuhnya belum benar-benar pulih sejak kejadian malam pesta itu. Wajahnya terlihat jauh lebih kurus dan pucat dibandingkan sebelumnya. Suatu siang, seorang pria datang ke rumah Raka. Ia adalah orang dari kampung lama yang dulu mengenal Pak Rahmat. Pria itu datang dengan wajah serius. Salah satu pekerja rumah langsung membawanya masuk untuk bertemu Raka. Ketika Raka melihat pria itu, ia langsung duduk tegak. Wajahnya terlihat tegang. Dengan suara pelan Raka bertanya, "Apakah kamu tahu di mana ayah saya?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya berkata dengan hati-hati, "Saya pernah melihat ayahmu beberapa waktu lalu." Mendengar itu, mata Raka langsung terbuka lebar. Ia berdiri dari kursinya meskipun tubuhnya masih lemah. "Di mana ayah saya sekarang?" Pria itu menunduk sebentar sebelum menjawab. "Terakhir saya melihatnya di sebuah tempat kecil di pinggir kota. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana bersama beberapa orang tua lainnya." Raka langsung merasa dadanya sesak. Ia tidak menyangka ayahnya tinggal di tempat seperti itu. Pria itu melanjutkan ceritanya. "Saat itu ayahmu terlihat sangat lemah. Tapi dia masih sering bercerita tentang kamu." Raka terdiam. Tangannya mulai gemetar. Pria itu kembali berkata pelan, "Dia selalu mengatakan bahwa kamu adalah anak yang baik. Dia tidak pernah menyalahkan kamu." Kalimat itu membuat mata Raka mulai berkaca-kaca. Selama ini ia tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan ayahnya setelah diusir dari rumah. Ia terlalu sibuk dengan kesuksesan dan kehidupannya sendiri. Raka lalu bertanya lagi dengan suara yang lebih pelan, "Apakah ayah saya masih di sana sekarang?" Pria itu menggeleng pelan. "Beberapa minggu yang lalu saya kembali ke tempat itu. Tapi ayahmu sudah tidak ada di sana." Raka langsung menatap pria itu dengan wajah tegang. "Maksudmu tidak ada?" Pria itu menjawab pelan. "Orang-orang di sana bilang ayahmu pergi dari tempat itu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi." Raka langsung terduduk kembali di kursinya. Wajahnya terlihat sangat pucat. Perasaan bersalah yang selama ini ia rasakan kini semakin berat. Ia mulai menyadari sesuatu. Sejak hari ia mengusir ayahnya dari rumah, ia benar-benar tidak tahu bagaimana kehidupan ayahnya. Ia tidak tahu apakah ayahnya makan dengan baik. Ia tidak tahu apakah ayahnya sakit. Ia bahkan tidak tahu apakah ayahnya masih memiliki tempat tinggal. Semua itu membuat hati Raka terasa sangat sesak. Ia menundukkan wajahnya dan berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Saya ingin bertemu ayah." Namun sampai hari itu, tidak ada seorang pun yang tahu di mana Pak Rahmat berada sekarang. Rumah besar milik Raka kini terasa sangat kosong. Kesuksesan yang dulu ia banggakan kini tidak lagi terasa berarti. Dan penyesalan yang datang dalam hatinya terasa semakin dalam setiap hari. Namun Raka belum tahu satu hal. Di suatu tempat yang jauh dari rumah besar itu, Pak Rahmat sebenarnya pernah meninggalkan sesuatu untuk anaknya.
Sesuatu yang baru akan diketahui Raka tidak lama lagi. Dan ketika hal itu akhirnya sampai kepada Raka, hidupnya kembali berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah kabar tentang Pak Rahmat itu sampai kepada Raka, rumah besar itu masih terasa sangat sunyi. Raka lebih sering duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya terlihat penuh penyesalan. Ia terus memikirkan ayahnya. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada masa lalu. Rumah itu dulu dibangun oleh Pak Rahmat dengan kerja keras selama bertahun-tahun. Namun justru di rumah itulah Raka mengusir ayahnya sendiri. Suatu sore, seorang pria tua datang ke rumah Raka. Ia adalah pengurus dari tempat tinggal orang-orang tua di pinggir kota yang pernah ditempati Pak Rahmat. Pria itu datang membawa sebuah kantong kecil. Salah satu pekerja rumah langsung mempersilakan pria itu masuk. Ketika Raka melihat pria itu, ia langsung berdiri. Wajahnya terlihat tegang. Pria itu mendekat lalu berkata dengan suara tenang. "Saya datang karena dulu saya pernah bertemu ayahmu." Raka langsung menatap pria itu dengan penuh harap. Pria itu lalu memberikan kantong kecil yang ia bawa. "Ini milik ayahmu. Dia pernah menitipkan ini kalau suatu hari ada yang bertemu kamu." Tangan Raka gemetar ketika menerima kantong itu. Kantong kecil itu terlihat sangat sederhana. Persis seperti kantong yang pernah dibawa ayahnya saat datang ke rumah beberapa bulan yang lalu. Dengan hati-hati Raka membuka kantong itu. Di dalamnya ada beberapa barang kecil. Ada sebuah foto lama ketika Raka masih kecil bersama ayahnya. Foto itu terlihat sudah sedikit pudar. Di dalam kantong itu juga ada sebuah kertas yang sudah terlipat. Raka membuka kertas itu perlahan. Tulisan di kertas itu adalah tulisan tangan Pak Rahmat. Raka mulai membaca dengan suara yang pelan. "Anakku Raka, jika suatu hari kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah menemukan orang yang membawa pesan ini kepadamu. Ayah tidak pernah marah kepadamu. Apapun yang kamu lakukan, kamu tetap anak ayah. Ayah hanya ingin kamu hidup dengan baik. Ayah selalu berdoa agar Allah menjaga kamu dimanapun kamu berada. Jika suatu hari kamu merasa sendiri, ingatlah bahwa ayah selalu menyayangimu." Mata Raka langsung dipenuhi air mata ketika membaca surat itu. Tangannya mulai gemetar. Selama ini ia merasa ayahnya pasti sangat marah kepadanya. Namun ternyata ayahnya tidak pernah membencinya sama sekali. Pria tua yang datang tadi kemudian berkata pelan, "Ayahmu adalah orang yang sangat sabar. Dia sering bercerita tentang kamu. Dia selalu bilang bahwa kamu adalah anak yang ia banggakan." Raka menundukkan wajahnya. Air matanya jatuh ke kertas yang masih ia pegang. Penyesalan yang ia rasakan kini terasa jauh lebih berat. Ia mulai menyadari bahwa semua kesuksesan yang ia miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan kasih sayang seorang ayah. Namun waktu tidak bisa diputar kembali. Dan sampai saat itu, Raka masih belum tahu di mana ayahnya berada sekarang. Rumah besar yang dulu terasa penuh kebanggaan kini terasa seperti tempat yang mengingatkan dirinya pada kesalahan yang sangat besar. Raka hanya bisa duduk diam sambil memegang surat itu. Sementara di luar rumah, malam mulai turun perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Malam itu Raka masih duduk di ruang tamunya. Rumah besar yang dulu sering dipenuhi suara musik kini terasa sangat sunyi. Hanya lampu ruang tamu yang menyala redup. Di tangannya masih ada surat dari Pak Rahmat. Raka membaca surat itu berulang kali. Setiap kali membaca kalimat dari ayahnya, hatinya terasa semakin berat. Ia teringat kembali semua kejadian yang pernah terjadi di rumah itu. Hari ketika ayahnya datang dengan wajah lelah. Hari ketika kantong kecil itu jatuh ke tanah. Hari ketika ia mendorong ayahnya keluar dari rumah yang dulu dibangun dengan kerja keras oleh ayahnya sendiri. Semua kenangan itu terus berputar di pikirannya. Air mata Raka kembali jatuh. Ia akhirnya berdiri dari kursinya dan berjalan keluar rumah. Malam itu udara terasa sangat dingin. Raka memandang halaman rumahnya yang luas. Tempat itu dulu menjadi saksi saat ayahnya diusir di depan banyak orang. Dengan langkah pelan, Raka berjalan menuju gerbang rumahnya. Ia berdiri lama di sana. Seolah berharap ayahnya tiba-tiba datang kembali seperti dulu.
Namun jalan di depan rumah itu tetap kosong. Tidak ada siapapun. Beberapa hari kemudian, Raka memutuskan untuk mencari ayahnya sendiri. Ia pergi ke tempat-tempat yang pernah disebutkan oleh orang-orang yang mengenal Pak Rahmat. Ia datang ke kampung lama. Ia datang ke tempat tinggal orang-orang tua di pinggir kota. Ia bertanya kepada banyak orang. Namun tidak ada yang benar-benar tahu di mana Pak Rahmat berada sekarang. Hari demi hari berlalu. Pencarian itu tidak membuahkan hasil. Sampai suatu sore, Raka kembali datang ke tempat tinggal orang-orang tua yang pernah ditempati ayahnya. Ia bertanya kepada seorang penjaga yang sudah lama tinggal di sana. Penjaga itu memandang Raka cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. Beberapa waktu setelah ayahmu meninggalkan tempat ini, kami mendengar kabar bahwa beliau sakit ketika sedang berada di perjalanan. Raka langsung menatap penjaga itu dengan wajah tegang. Penjaga itu melanjutkan dengan suara pelan. Tidak ada yang tahu pasti di mana beliau dimakamkan. Karena saat itu beliau sedang berada jauh dari sini. Mendengar kalimat itu, tubuh Raka terasa sangat lemas. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Kakinya terasa tidak kuat berdiri. Raka akhirnya duduk di bangku kayu yang ada di tempat itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia baru menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Ia mungkin tidak akan pernah lagi bertemu ayahnya. Kesempatan untuk meminta maaf secara langsung telah hilang. Surat yang ia pegang kini menjadi satu-satunya kenangan yang tersisa dari ayahnya. Beberapa bulan kemudian kehidupan Raka benar-benar berubah. Ia tidak lagi mengadakan pesta besar. Ia tidak lagi membanggakan kekayaannya. Raka mulai sering membantu orang-orang yang membutuhkan di kampungnya. Ia juga memperbaiki tempat tinggal orang-orang tua di pinggir kota tempat ayahnya pernah tinggal. Setiap kali melihat orang tua yang hidup sendirian, Raka selalu teringat kepada ayahnya. Penyesalan itu tidak pernah benar-benar hilang dari hatinya. Namun dari penyesalan itulah ia belajar satu hal yang sangat besar dalam hidupnya. Bahwa kasih sayang orang tua adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Dan menyakiti hati mereka hanya akan meninggalkan penyesalan yang sangat dalam. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kalian merasa cerita ini memberikan pelajaran berharga, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di kisah berikutnya.